Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Thomas Jiwandono, dan Ibu Wakil Ketua DEN, Ibu Mari LK Pangestu, dan juga rekan-rekan media cetak dan media elektronik yang sudah hadir di hari Jumat, kebetulan libur Jumat Agung. Kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di acara konferensi pers perkembangan terkini negosiasi dan diplomasi perdagangan Indonesia Amerika Serikat live dari Washington DC. Dan selain di Zoom dengan media, kami juga buka YouTube di Perekonomian RI. Dapat kami laporkan jumlah yang mengikuti Zoom Pak Menko sudah 116 dan terus bertambah di pagi hari ini waktu Jakarta. Mohon izin nanti akan kami coba bagi dalam 2 sesi. Yang pertama pemaparan oleh narasumber, kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Mohon izin Pak Menko, apakah bisa kita mulai? Siap, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan juga yang kami hormati seluruh masyarakat yang mengikuti press release pagi ini. Saya didampingi oleh Pak Wamen Keuangan, Pak Thomas Jiwandono, dan Ibu Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ibu Mari Pangestu, dan kami dari Washington. Tadi kami telah bertemu dengan Secretary of Commerce, Howard Lutnick, dan juga US Treasury Trade Representative Mr. Ambassador Jamison Greer, dan akan ada rencana pertemuan dengan Secretary Treasury minggu depan terkait dengan pengenaan tarif dari Amerika. Dan kemarin Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bertemu mitra Secretary of State Marco Rubio. Jadi pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat ini sebagai kelanjutan daripada yang sudah disampaikan kepada USTR, Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury, di mana posisi Indonesia untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, dan alhamdulillah respons dari pejabat yang dikirim itu relatif cepat. Kami sudah ber-Zoom video hari Senin yang lalu dan dengan Secretary of Commerce Mr. Howard Lutnick, dan dari hasil pembicaraan, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal. Jadi ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia. Nah, tentunya pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang. Nah, delegasi Indonesia tadi dalam pembahasannya baik dengan USTR maupun Secretary of Commerce berlangsung secara hangat, cair, dan juga konstruktif.
Dari pembahasan tadi ada beberapa hal yang diusulkan oleh Indonesia seperti yang sudah disampaikan di dalam surat resmi bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan. Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah terkait dengan prosedur daripada import untuk produk-produk termasuk produk hortikultura dari Amerika. Kemudian seperti dalam kerjasama antar negara di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara business to business. Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerjasama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat. Nah, penerapan tarif yang lebih kompetitif dengan negara-negara yang juga bersaing dengan Indonesia. Saat sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garment, alas kaki, tekstil, furniture, dan udang, itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif biaya masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN, negara Asia yang lain. Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Nah, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis, baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce, dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan.
Ada tambahan Ibu? Enggak, cukup. Ya. Baik, terima kasih. Pak Haryo, silakan. Terima kasih Pak Menko atas materi yang sudah disampaikan. Jadi kami ingin meng-highlight sedikit Pak. Jadi Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal. Itu yang rekan-rekan media juga perlu ketahui. Dan kemudian kita berharapkan perdagangan yang adil dan berimbang. Dan pemerintah Republik Indonesia juga dalam kerangka negosiasi ini juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama pendidikan, sains, dan ekonomi digital, penerapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor, dan juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan menjaga economic security. Pihak Amerika Serikat sudah merespon dengan positif dan dalam 60 hari ke depan bersedia menindaklanjuti dalam level teknis, dalam solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan. Demikian rekan-rekan media, dari materi sudah disampaikan. Kemudian mohon izin Pak Menko dan para Bapak Ibu narasumber, kami sudah dari kemarin sudah menyebarkan slide pertanyaan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin kami menyampaikan 3 pertanyaan pertama. Yang pertama adalah dari RRI, Radio Republik Indonesia, dari Eno. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada persyaratan tertentu yang diminta Amerika Serikat dalam proses negosiasi ini? Kemudian dari Stephen, dari Agencia IV, kantor berita Spanyol. Pertanyaannya adalah, apakah relaksasi TKDN menjadi poin utama dari negosiasi? Apabila iya, apa bentuk relaksasi yang akan dilakukan oleh Indonesia? Kemudian yang terakhir dari sesi pertama ini, dari Investor Trust Maulana Kautsar, ada cukup banyak beberapa pertanyaan. Rekomendasi kaca. Mohon dijelaskan Pak Menko dan Bapak Ibu narasumber, apakah ada rencana mengeluarkan paket ekonomi untuk dunia usaha menghadapi perang tarif? Jika ada, kapan ini akan dikeluarkan? Kemudian yang kedua, apa yang kita minta dari AS dan apa yang bisa kita berikan kepada AS, Amerika Serikat? Apakah menurunkan defisit perdagangan hingga nol? Kemudian, apakah langkah yang sudah dan akan diambil pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Presiden Trump? Kami rasa 3 dulu Pak Menko, dan beberapa tadi sudah Pak Menko sampaikan dalam materi, mohon bisa jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Menko. Terima kasih untuk Mbak Eno dari RRI. Nah, tentu Amerika sudah menyampaikan apa yang mereka harapkan. Nah, tentu paket pertama yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang. Nah, hal yang sama juga Indonesia meminta, jadi apabila Amerika sudah diberikan tarif berimbang, maka Indonesia juga mengharap kepada 20 produk unggulan Indonesia yang ekspor ke Amerika diberikan tarif yang seimbang pula. Dan tarif tersebut tidak lebih tinggi daripada negara-negara pesaing Indonesia. Yang kedua, terkait dengan non-tarif measures, ada beberapa hal yang diminta, dan untuk itu Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen untuk merespons yang terkait dengan non-tarif measure tersebut. Terkait dengan pertanyaan Stephen dari IFI, terkait dengan TKDN, dalam rapat dengan Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive base. Nah, tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan import ekspor. Contohnya seperti data center. Nah, itu juga kami sedang perbaiki,
dan sedang dibuat rekomendasinya. Kemudian tentu TKDN yang di luar ICT itu tentu sampai sekarang belum ada perubahan, namun tantangan Bapak Presiden bahwa ini dibuat yang sifatnya berbasis kepada inovasi dan insentif, ini sedang akan dibahas nanti oleh tim deregulasi yang segera akan dibentuk untuk memudahkan daya saing dan juga ease of doing business, serta untuk membuat regulasi-regulasi yang tidak menjadi hambatan untuk perdagangan, dan ini bukan hanya eksklusif untuk Amerika, tetapi kita juga masuk dalam berbagai perjanjian termasuk dalam EU-SEPA. Kemudian juga terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan, dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota, dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi, dan kerjasama mineral penting, dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan, dan juga kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil, dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi. Saya rasa demikian, saya kembalikan Pak Aryo. Bisa tambahkan? Silakan Bu. Ya, kalau tadi ditanyakan apakah ada paket-paket ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi perang tarif, tadi Pak Menko sudah menjelaskan akan ada paket diregulasi yang komprehensif, tetapi khusus untuk beberapa sektor yang akan terkena dampak, terutama dari perang tarif ini, seperti industri padat karya dan juga industri udang, itu akan sedang dipelajari apa yang bisa dilakukan secara spesifik yang akan dihadapi oleh sektor-sektor tersebut. Dan juga sudah dibentuk juga ya Pak Menko Satgas Tenaga Kerja dan PHK yang juga akan mengantisipasi jika ada dampak dari perang tarif. Sementara kita akan masih dalam negosiasi dan belum pasti apa yang akan terjadi dalam 30-60 hari ke depan.